sahabat sipil, Sopil, ketemu lagi nih sama aku, Faiza Hermawanti di sini yang menemani kalian di acara podcastnya WPU Kes. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol asik, ngobrol santai nih ya sama narasumber kita yang sangat luar biasa yang ada di WPU yang sering ke lapangan. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang proses eksekusi pekerjaan di lapangan itu kayak gimana sih. Nah, nanti biar lebih tahu lagi sahabat sipil atau sopil, simak ngobrol kita kali ini dengan narasumber. Halo Mas Hendra. Halo Mbak Iza, gimana Mbak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Mas Hendra, sebelum kita lanjut ngobrol, perkenalan dulu sama Sopil sebagai apa, nanti biar teman-teman juga lebih kenal lagi sama Mas Hendra. Oke baik, perkenalkan nama saya Gangsenda Budiawan, sering dipanggil Hendra. Saya di WPU ini menjabat sebagai Korap Mbak Ipa. Koordinator lapangan. Oke. Nah, tugasnya tuh ngapain aja sih Mas? Tugasnya di WPU tuh banyak. Salah satunya saya sebutkan ada uji sondir, uji CB lapangan, uji Senkor, uji DCP, sama hama tes. Oke. Nah, udah berapa lama sih WPU ini? Kalau misalkan di WPU itu sendiri, ini saya sudah 3 tahun dari awal masuk 2021 sampai sekarang. Oke. Nah, biasanya pengalaman apa sih yang didapat di lapangan nih Mas? Kalau misalkan di lapangan banyak Mbak, saya sebutkan aja ya. Kalau misalnya di lapangan itu pengalaman tahap pertama ketemu klien baru. Dalam artian tuh kita bisa mendapat wawasan baru juga. Kayak misalkan ujinya juga kan ada beberapa tahapan juga. Kayak seperti ya saya sebutkan ya, kayak seperti uji cyber itu. Uji cyber juga kan kita di lapangan itu harus mengetahui dalam artian lapangan itu harus sudah siap apa belum. Nah, kalau misalkan uji cyber itu terkendalanya karena cuaca hujan. Nah, kalau misalkan cuaca hujan kan otomatis lahan belum siap. Seperti itu, jadi harus disiapkan dulu lahannya biar padat baru bisa diujikan. Oke. Nah, emang syarat sebelum diuji CBR itu lahannya harus gimana sih Mas? Kalau misalkan lahan itu pertama harus dipadatkan terlebih dahulu. Terus habis itu sudah dipadatkan baru kitanya panggil ke lahan tersebut untuk dites. Oke, berarti kalau hujan itu nggak bisa dites ya Mas ya? Kalau misalkan hujan itu tidak bisa dites karena nanti sesuai dengan nilainya, persentasenya. Nanti kan ada konsultan juga ada namanya sudah perjanjian sama ownernya, nilainya berapa persen dan berapa persennya. Kalau misalkan bisa taruhlah kalau misalkan di lapangan itu mintanya owner 90%, otomatis kan dia tanahnya tidak padat dan hasilnya juga tidak maksimal. Gitu. Berarti emang harus ada syarat-syarat sebelum diuji ya, minimal ya harus kering dulu, terus harus padat juga ya. Berarti sebelumnya itu ada komunikasi gitu dengan klien bahwa syaratnya harus dipadatkan dulu nih Pak, Bu, biar bisa dites dan keluar hasilnya gitu ya Mas ya? Ya betul, sebelum kita ke lokasi kita juga komunikasi dulu sama kliennya yang bersangkutan, kita komunikasi dan macam WA beliau, dia misalkan di lapangan cuaca seperti apa, terus lahannya sudah siap apa belum, terus ada alat beratnya sudah siap apa belum. Kalau misalkan belum siap, otomatis kita reschedule seperti itu. Itu tadi untuk tes CBR ya Mas ya. Kalau untuk yang hammer test itu ada syaratnya juga nggak Mas sebelum dites gitu? Kalau misalnya hammer test itu syaratnya cuman usia bangunan betonnya 28 hari. Oh, minimal atau maksimal? Minimal ya? Minimal 28 hari. Oke. Apakah cuma bisa beton aja Mas? Kalau misal kayak tanah gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Aspal gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, soalnya beda alat coba. Gitu. Oh iya. Oke. Nah, untuk apa lagi Mas selain hammer test, CBR, Senkon, DCP. Nah, itu syaratnya juga sama juga? Kalau misalkan Senkon itu juga sama seperti CBR, cuman perlakuannya berbeda. Kalau misalkan Senkon itu tetap dipadatkan, tapi Senkon itu nanti diambil sampel tanahnya dan dilabkan untuk mencari kadar airnya seperti itu. Jadi bedanya diambil sampelnya untuk diuji labkan gitu. Kalau yang DCP? Kalau misalnya DCP itu sama bisa mencari nilai CBR juga, tapi untuk alatnya itu dipakai kayak hammer test. Bukan hammer test yang untuk beton ya, untuk yang tanah. Jadi untuk DCP itu hampir sama kayak CBR juga ya Mas ya? Cuman kalau DCP itu nggak diambil sampel? DCP enggak diambil sampel. Oke. Nah, bedanya CBR sama DCP? Kalau misalkan
DCP sama CBR itu bedanya untuk alatnya ya. Kalau misalkan alatnya itu kita ada berupa kayak dongkrak CBR. Nah, otomatis kan juga itu juga perlu alat apa namanya beban. Bebannya untuk alatnya CBR tersebut. Jadi kalau misalkan alatnya untuk tanah, otomatis kan bebannya nanti kan untuk menahan alatnya itu. Nah, habis itu kita putar konstan. Nanti dilihat pakai apa namanya alergi. Nah, masuk apa enggak? Oke. Tapi kalau di JP itu nggak harus tanahnya dipadetin ya Mas ya? Nggak harus? Nggak harus. Oke. Langsung dites bisa. Oke, nah Mas sebelum ke lapangan itu apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu ya? Ya, kalau misalkan tentunya sebut aja ya, tes CBR. Kalau misalkan sebelum ke lapangan itu kita ngecek alatnya sudah ready atau belum. Kalau misalkan sudah ready, kita siapkan sebelum hari hanya. Misalkan ujinya besok, hari ini kita siapkan gitu. Terus kita juga harus berkomunikasi sama kliennya juga, lahannya sudah siap apa belum, peralatannya di sana sudah berat apa belum, seperti itu. Kalau misalkan emang di sana klien bilang hujan, otomatis kita kasih kajur, soalnya takutnya kan tidak memenuhi syarat. Nah, alur dari pertama mau komunikasi dengan klien sampai akhir itu gimana Mas? Maksudnya alurnya gitu? Kalau alurnya biasanya itu kita biasanya kan sudah dijadwalkan sama kantor atau WPU sendiri, dijadwalkan hari misalkan besok berangkat CBR. Nah, kita sebelum berangkat kita komunikasi, misalkan sudah ada jadwalnya, siang kita komunikasi sama kliennya, WA bersama beliau, apakah lahannya sudah siap apa belum, alat beratnya sudah ada apa belum, seperti itu. Lokasinya, terus di sana cuaca seperti apa, seperti itu Mbak. Tapi kalau tes CBR itu apakah datanya juga harus dikirim ke kantor dulu atau juga udah langsung ketemu Mas nih? Kalau misalkan data itu kita olah ke kantor terlebih dahulu Mbak, seperti itu. Karena kan setiap klien ada yang minta, Mas hasil realnya kalau bisa hari ini. Oh, ada juga yang minta kayak gitu ya? Karena untuk misalkan besok pengen dicor nih, nah otomatis kan dia pengen tahu. Nah, otomatis kita kirim ke kantor udah dapat, baru kirim kita ke klien. Nah, untuk waktu satu titik, pakainya itu titik ya Bapak? Ya, titik. Satu titik CBR itu biasanya memerlukan berapa lama Mas durasi pengerjaannya? Kalau misalkan satu titik itu kurang lebih 1 jam, soalnya nyetingnya alatnya. Oh, yang lama nyeting alatnya ya? Apakah yang hammer test, terus core drill, core drill, terus sencon itu juga sama, waktunya juga sama? Kalau misalkan itu beda-beda. Oh, beda-beda. Itu ya, berapa? Yang paling cepat itu hammer test. Hammer test, kenapa Mas? Hammer test kan medianya bobokin lapisan beton, nah habis itu dites. Oh gitu ya. Biasanya dalam satu titik hammer test itu berapa kali pengetesan? Iya, tergantung dari kliennya. Kalau misalnya kliennya mintanya 10 titik ya 10 titik, tapi kalau misalkan dari klien cuma ada 2 titik, 3 titik ya kita tetap dilayani juga betul. Ya. Oke. Nah, tadi di awal Mas Indra itu sempat mengerjakan uji sondir juga ya Mas? Ya, betul Mbak. Nah, itu kalau uji sondir itu yang dipersiapkan sebelum ke lapangan itu apa aja sih Mas? Kalau misalkan sondir sama kayak tes yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi kalau misalkan sondir itu banyak alatnya yang dibawa ke lapangan. Nah, sebelum itu kan juga sama tahapnya seperti tadi Mbak. Nah, ada kita sebelum hari hanya kita sudah komunikasi sama klien, terus misalnya klien sudah, besok ACC kita berangkat. Itu kami kalau misalnya sondir itu kita tidak tergantung cuaca, gerimis juga bisa. Hujan deras pun juga diterabas ya Mas ya? Iya, bisa Mbak. Bisa ya. Oke. Terus untuk yang digunakan dalam tes sondir itu biasanya alatnya apa? Kalau misalkan ada alatnya kayak mesin sondirnya, terus ada stang sondir, habis itu ada angkur juga, terus, dan banyak juga sih. Itu biasanya pengerjaannya berapa lama Mas? Kalau misalkan per titik ya Mbak, ini cara ngomongnya per titik. Kalau misalkan per titik itu tergantung dari kondisi daerahnya masing-masing. Karena kalau misalkan sondir itu kita mencari fondasi kan untuk kekerasan tanah, untuk padas seperti itu. Nah, kalau misalkan di daerah Sukarjo ini ya, misalnya di daerah kota itu biasanya itu sampai kedalaman 20, itu belum dapat tanah keras.
Itu belum juga maksimal minimal juga nggak ada ya Mas? Kalau misalkan di WPU sendiri maksimal itu 20, tapi tergantung daerahnya. Okay. Kalau misalkan kita ke Jakarta sampai 30. Oh, tapi itu apakah sebelum dites sondir itu apakah harus tanah, benar-benar pure tanah, apa ada yang udah dicor? Kalau misalkan sondir itu khas tanah langsung. Kalau misalkan di atasnya cor, otomatis kita harus bobok dulu untuk mencari tanah aslinya. Karena kita kan harus masang angkur untuk penjaga mesinnya, biar mesinnya nggak ngangkat. Oh gitu. Oke. Baru tahu nih Mas aku. Oh iya. Jadi kalau kapan-kapan saya ajak Mbak ke lapangan. Boleh nanti sama sahabat Sopo ya. Oke, siap. Jalan-jalan bisa. Oke. Nah, pengalamannya nih Mas, pengalaman selama kerja di lapangan sebagai korlap itu apa? Kalau misalkan pengalaman banyak Mbak, pengalamannya banyak dan juga senengnya juga ada, dukanya juga ada. Kalau misalkan pengalaman di lapangan itu kita senangnya ya dapat klien, saya dapatin klien yang baik, dampaknya kita ya ditawarin, maksudnya kayak tawarin minum, Mas minum apa gitu. Terus kalau misalkan juga kasih makan apa Mas gitu. Kerjain lapangan, uji di lapangan yang paling jauh Mas Indra di mana nih? Kalau lapangan paling jauh itu di Tuban, di Pertamina. Nah, itu uji Senkon Mbak. Senkon? Berapa titik Mas di sana? Itu alhamdulillah kebetulan 5 titik. 5 titik di Tuban? Iya, di Tuban. Lumayan, itu paling jauh banget loh Mas itu. Iya. Oke. Terus pengalaman buruknya nih? Pengalaman buruk paling kita kalau misalkan di lapangan itu ya buruk paling cuaca sih Mbak. Cuaca. Kita ke lapangan tuh paling musuhnya cuaca aja sih. Kayak hujan seperti itu. Kan ada beberapa kayak misalkan tes, kayak misalkan Mbak saya sebutkan tadi ada juga tes di geolistrik nih. Nah, geolistrik itu kan juga kan butuhnya cuacanya cerah. Kalau misalkan hujan kan otomatis kita tidak bisa melakukan. Malah kita kesetrum nanti. Bahaya sih, benar. Berarti melakukan uji geolistrik juga ya Mas ya, biar untuk mengetahui kalau uji geolistrik itu uji apa Mas? Jadi kita mencari apa lapisan tanahnya seperti apa. Kan uji geolistrik kan ada juga temennya water detector Mbak. Nah, itu mencari dari ini Mbak apa namanya sumber air seperti itu. Tapi kalau buat geolistrik itu nggak ada minimal titiknya, maksimal berapa meter itu nggak ya Mas ya? Ada Mbak, jadi 400 nanti kan bentangannya 400 nih, misalkan 400 meter lahannya. Jadi bentangnya 200 ke kiri 200 karena 200. Jadi operatornya di tengah-tengah. Gitu ya? Jadi kalau misalkan geolistrik itu kita personil 3 orang Mbak. Minimal? Minimal 3 orang. Nah, jadi otomatis yang helper 2 itu bentangin meteran, yang satu operator di tengah. Itu biasanya prosesnya berapa lama Mas kalau geolistrik kayak gitu? Kalau geolistrik prosesnya cepet sih Mbak. Kalau misalkan geolistrik itu cepet, kalau misalkan lahannya sudah ketemu juga, otomatis pertama kita cari lahannya berapa ratus meter nih. Nah, kita ngolor kabel sama meteran. Kalau sudah dapat ya sudah langsung diuji. Itu apakah harus lahan luas? Maksudnya harus lahan terbuka apa? Lahan terbuka bisa. Kalau ada kayak rumah-rumah gitu nggak bisa juga ya Mas ya? Kalau rumah-rumah mungkin nanti dicarikan lahan. Misalkan di depan, depan rumah ada halaman, nah kita bertanding di situ. Walaupun itu ada minimalnya nggak Mas luas lahannya kayak gitu? Kalau misalkan luas lahannya nggak ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada, jadi bebas ya. Misal ada klien nih, Mas aku mau uji geolistrik lahanku cuma 1 meter, itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya Mas ya? Misalkan 1 meter mau dicari apanya? Oke. Ini pengalaman baru banget nih Mas, karena banyak banget nih mungkin sahabat sipil yang belum tahu mengenai uji-uji yang ada di WPU khususnya ya. Karena banyak banget uji yang ada di WPU yang mungkin banyak orang belum tahu gitu loh. Iya betul Mbak. Terus kalau kendala itu sama ya, berarti cuaca juga ya Mas ya? Ya kalau misalkan kendala itu tergantung tesnya Mbak. Kayak geolistrik kan tadi kan cuaca hujan. Kalau misalkan sondir kan cuaca hujan bisa. Dalam artian nggak hujan deras. Kalau hujan deras kan kita juga kan takut sama petir. Nah, itu mereka berpetir nggak jadi kerja itu. Iya sih. Itu kalau yang geolistrik ya Mas. Kalau uji-uji yang lainnya?
Uji-uji lainnya kalau misalkan hammer test masih hujan masih bisa, soalnya kan ada yang di dalam gedung juga bisa kan hammer test itu. Karena hammer test biasanya balok, kolom, sama pelat itu. Oh, itu juga bisa ya Mas ya? Bisa. Berarti nggak cuman bangunan yang maksudnya kayak tembok, itu nggak cuman itu aja ya? Ya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, sedikit kita ngobrol mengenai uji yang ada di lapangan. Banyak banget uji-uji yang ada di WPU ini, khususnya ada sonder, ada CBR, Sencon, terus ada hammer test, terus ada juga DCP, geolistrik, water decor, dan banyak lagi uji-uji yang lainnya. Mungkin buat teman-teman yang mau uji atau tes nih, kalian bisa banget hubungin nomor di bawah ini, nanti kalian bisa tanya-tanya, mau konsultasi dulu juga boleh. Mbak, ini ada kasus seperti ini, kira-kira mau butuhin berapa titik ya, atau mungkin aku pengen buat sumur nih, harus cari titik airnya di mana. Nah, itu nanti bisa banget kalian konsultasi di nomor ini, tanya-tanya apapun mengenai soal investigasi gitu. Mas Indra, Oke, Mbak. terima kasih Sama-sama, Mbak. sudah menyempatkan waktu, karena mungkin akhir-akhir ini sibuk di lapangan ya Mas. Ya, betul, Mbak. Alhamdulillah di PTWP ini banyak kerjanya. Kemarin tuh udah sempat kita booking ya, tapi ternyata malah sibuk di Ya, lapangan. lapangan. Baru sempat kali ini. Iya, betul. Terima kasih sudah Sama-sama, menyempatkan Mbak. waktunya, jangan kapok. Siap. Nanti kita ngobrol lagi, Siap. bahas topik-topik yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin sobat sopil-sopil di seluruh Indonesia belum tahu mengenai uji-uji ataupun tentang soal investigasi ini. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acaranya podcastnya WPU Kes. Dadah, terima kasih.